Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 4 dengan materi sistem biaya taksiran akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, langsung saja saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdan. Saya sebagai moderator, dan ada juga Rizky Serlia Salsabila Putri dan juga Arif Isdayanto yang akan memaparkan materi tentang sistem biaya taksiran lebih lanjut. Oke, baiklah. Sebelum dijelaskan secara lebih lanjut dengan Rizky, Serlia, dan juga Arif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian, tujuan, dan juga penentuan sistem biaya taksiran. Pengertian sistem biaya taksiran. Apa yang dimaksud dengan sistem biaya taksiran? Sistem biaya taksiran adalah salah satu sistem yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Selanjutnya, tujuan sistem biaya taksiran. Apa saja tujuan dalam sistem biaya taksiran? Tujuan sistem biaya taksiran terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dari analisis kegiatan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Selanjutnya, penentuan biaya taksiran. Penentuan biaya taksiran terbagi menjadi 3. Yang pertama, taksiran biaya bahan baku. Yang kedua, taksiran biaya tenaga kerja. Dan yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Taksiran biaya bahan baku. Dalam penentuan biaya taksiran biaya bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu, perlu dilakukan pelaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dalam taksiran harga masing-masing. Nomor 2, taksiran biaya tenaga kerja. Dalam penentuan taksiran biaya tenaga kerja, harus lebih dahulu diketahui semua jenis kegiatan untuk mengolah produk, karena pada jam tenaga kerja dipengaruhi kecakapan tiap-tiap karyawan dan jenis pekerjaannya. Selanjutnya, yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Taksiran biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk didasarkan kepada tarif yang ditentukan di muka. Dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik, diperlukan pemisahan ke dalam unsur tetap dan variabel. Baiklah, saya Rizky akan melanjutkan presentasi yaitu tentang prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dalam prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu ada prosedur pencatatan biaya bahan baku. Untuk pencatatan biaya bahan baku, semua peristiwa dicatat dengan menggunakan biaya sesungguhnya. Metode perpetual yaitu adalah pembelian bahan baku, jurnalnya, persediaan bahan baku pada utang dagang, yaitu persediaan bahan baku di debit, utang dagang di kredit. Kemudian pemakaian bahan baku, jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku pada debit, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan baku. Yang selanjutnya, metode persediaan fisik. Pembelian bahan baku, jurnalnya adalah pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Kemudian pemakaian bahan baku yang A yaitu adalah menutup harga pokok persediaan bahan baku awal periode di mana barang dalam proses biaya bahan baku ini berada di debit, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kemudian yang B, menutup rekening pembelian yaitu jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku di debit, kemudian di kreditnya ada pembelian. Yang C kemudian ada mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir periode di mana debitnya yaitu adalah persediaan bahan baku dan kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Yang kedua, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Untuk pencatatan biaya tenaga kerja, semua peristiwa dicatat dengan menggunakan biaya sesungguhnya.
Jurnalnya yaitu adalah barang dalam proses, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran itu berada di debit, sedangkan di kreditnya adalah gaji dan upah. Yang ketiga ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Ada beberapa metode, yaitu yang pertama adalah metode pertama, yaitu jurnal pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya di debit, kemudian di kreditnya ada persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aset tetap, dan kas. Lalu jurnal pada akhir periode yaitu adalah barang dalam proses, biaya overhead pabrik di debit, sedangkan kreditnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lalu metode kedua yaitu ada jurnal pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya di debit, sedangkan kreditnya adalah persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aset tetap, dan kas. Kemudian jurnal pembebanan BOP atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik itu berada di debit, sedangkan kreditnya adalah biaya overhead yang dibebankan. Lalu jurnal pada akhir periode yaitu biaya overhead yang dibebankan di debit, sedangkan kreditnya adalah BOP sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya. Saya Serlia Salsabila Putri. Baiklah, saya akan membahas tentang prosedur pencatatan persediaan produk jadi dan barang dalam proses pada akhir periode. Harga pokok barang jadi sama dengan kuantitas barang jadi dikalikan dengan biaya taksiran per satuan produk. Jurnalnya di bagian kredit persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses. Yang di bagian kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Selanjutnya, prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Jurnalnya selisih di bagian debit, yang bagian kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Untuk mencatat selisih rugi, biaya sesungguhnya lebih besar dari biaya taksiran. Prosedur pencatatan harga pokok barang yang dijual. Harga pokok penjualan sama dengan jumlah barang yang dijual dikalikan dengan biaya taksiran per satuan produk. Jurnalnya harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Selanjutnya, perlakuan terhadap selisih biaya taksiran. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening rugi laba. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, dibagikan secara adil ke rekening-rekening persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya, yakni mengenai soal beserta pembahasannya. Bisa dilihat di slide berikut. Untuk soalnya, yaitu yang diminta jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 1999 beserta perhitungannya. Baik, jurnal yang pertama yang kita perlukan adalah mencatat pembelian bahan baku. Jurnalnya yaitu pembelian pada debit sebesar 4 juta rupiah dan utang dagang pada kredit sebesar 4 juta rupiah juga. Ini diperoleh dari soal, bisa dilihat langsung dari soal. Lalu jurnal yang berikutnya itu mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Jurnalnya yaitu BDP BBB sebesar 4.100.000 rupiah. Lalu persediaan bahan baku sebesar 200.000 rupiah, itu keduanya di debit. Lalu untuk kreditnya yaitu persediaan bahan baku pada akhir bulan yaitu 300.000 rupiah dan pembelian 4 juta rupiah. Untuk perhitungannya yaitu adapun harga produk persediaan bahan baku awal bulan yaitu 300.000 rupiah. Pembeliannya yaitu 4 juta rupiah. Lalu harga pokok persediaan bahan baku akhir bulan sebesar 200.000 rupiah. Nah, untuk akhir bulan ini dikurangi. Jadi jumlah total semuanya itu biaya bahan baku selama bulan Oktober 1999 yakni adalah 4.100.000 rupiah. Jurnal selanjutnya yaitu mencatat BTKL yang sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung, yakni BDP BTKL pada debit dan gaji dan upah pada kredit.
Ini sebesar Rp3.250.000, bisa dilihat langsung dari soal. Selanjutnya yaitu mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Jurnalnya yaitu BDP BOP pada BOP sebesar Rp1.810.000, bisa dilihat langsung pada soal. Jurnal selanjutnya yaitu mencatat harga pokok produk jadi. Adapun jurnalnya yaitu persediaan produk jadi pada debit sebesar Rp900.000, lalu kreditnya yaitu BDP BBB sebesar Rp4.000.000, BDP BTKL sebesar Rp3.200.000, dan BODP BOP sebesar Rp1.800.000. Untuk perhitungannya yaitu rumusnya yaitu adalah kuantitas produk yang dihasilkan dikalikan dengan biaya taksiran persatuan, lalu dijumlahkan sehingga totalnya itu adalah harga pokok taksiran produk jadi sebesar Rp9 juta. Jurnal selanjutnya yaitu mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan, yaitu persediaan produk dalam proses pada debit Rp1.300.000, dan pada kreditnya yaitu BDP BBB sebesar Rp800.000, BDP BTKL sebesar Rp320.000, dan BDP BOP sebesar Rp180.000. Perhitungannya yaitu rumusnya unit ekuivalen BDP akhir dikalikan dengan biaya taksiran persatuan, lalu ditotalkan sehingga dapatlah Rp1.300.000. Oke, selanjutnya yaitu mencatat penjualan pada bulan Oktober, yakni jurnalnya yaitu piutang dagang dikalikan dengan hasil penjualan sebesar Rp9.900.000. Ini diperoleh dari 90% itu adalah persen untuk produk yang terjual, lalu 1.000 unit adalah produk jadi yang ditransfer ke gudang, dan Rp11.000 ini adalah harga produk per unit, sehingga dikalikan semuanya diperoleh Rp9.900.000. Untuk mencatat HP produk yang terjual yaitu HPP pada persediaan produk jadi sebesar Rp8.100.000. Untuk perhitungannya yaitu 90% dikalikan 1.000 unit dikalikan Rp9.000. 90% ini adalah persen untuk yang terjual, 1.000 unit adalah banyaknya unit yang ditransfer ke gudang, lalu Rp9.000 adalah total dari biaya taksiran, sehingga diperoleh Rp8.100.000. Selanjutnya yaitu mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya, yakni ada BDP BBB Rp700.000, BDP BTKL sebesar Rp270.000, dan BDP BOP sebesar Rp170.000. Ini pada debit, dan kreditnya yaitu selisih sebesar Rp1.140.000. Untuk perhitungannya, rumusnya yaitu adalah biaya sesungguhnya dikurangi harga pokok produk jadi dikurangi harga pokok persediaan produk pada akhir periode, lalu ditotalkan sehingga dapatlah Rp1.140.000. Selanjutnya itu kesimpulan. Dari semua penjelasan yang telah dipaparkan pada halaman sebelumnya, kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu biaya taksiran merupakan salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Tujuan untuk penggunaan sistem biaya taksiran ini yaitu untuk menjembatani menuju sistem biaya standar, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian biaya standar, untuk pengendalian dan analisis kegiatan, dan untuk mengurangi biaya akuntansi. Lalu untuk cara menentukan biaya taksiran adalah dengan memecahnya menjadi beberapa unsur biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sekian, terima kasih.